isi pasal-pasal dari draft rancangan undang-undang yang kemarin sempat dibahas oleh anggota DPR dan pemerintah. Nah, di antaranya adalah pasal-pasal yang menguntungkan itu ada di pasal 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mencoba mengintip isi Undang-Undang ASN yang baru, di mana kita akan cek pasal-pasal yang menguntungkan rekan-rekan semua. Sebagaimana kita ketahui dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang, maka ASN, PNS, dan P3K kini menjadi setara. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita baru saja mendengarkan dan mengikuti proses pengesahan rancangan Undang-Undang ASN ya Bapak Ibu, di mana itu mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang sudah pun disahkan baik di tingkat 1 beberapa waktu yang lalu dan kemarin 3 Oktober di tingkat 2. Artinya dengan disahkan di paripurna maka sahlah Bapak Ibu rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang bagi kesejahteraan ASN. Nah Bapak Ibu, kita belum mengetahui nomornya berapa ya untuk undang-undang terbaru ini. Namun di sini Bapak Ibu kita akan melihat nanti beberapa cuplikan ataupun isi pasal yang menguntungkan Bapak Ibu semuanya. Meskipun yang akan kita tunjukkan ini adalah draft awal saat pembentukan dan pembahasan RUU ini. Di laman PAN-RB sendiri di sini disebutkan bahwa dengan RUU ASN disahkan, daerah 3T bakal lebih mudah dapat ASN. Resmi tak ada PHK massal untuk tenaga honorer. Ini jelas Bapak Ibu ya. Kemudian juga disampaikan bahwa nanti Bapak Ibu setelah undang-undang ini disahkan akan disiapkan PP ya. Nah, di sini kita lihat PNS dan P3K sudah mulai setara, di mana nanti akan ada PP khusus untuk PNS dan P3K. Nah, di samping itu dengan adanya undang-undang yang baru ini, maka tidak ada lagi istilah si A itu honorer dan si B PNS serta si C P3K. Jadi semuanya sudah dianggap sama ya Bapak Ibu. Nah, semua penjelasan itu tentu saja nanti akan ada di dalam undang-undang terbaru ya yang disahkan, namun kita belum mengetahui dan mendapatkan secara detail isi undang-undang yang baru karena tentu saja ini belum disebarkan. Namun di sini Bapak Ibu kita akan membacakan dan mengintip Bapak Ibu isi pasal-pasal dari draft rancangan undang-undang yang kemarin sempat dibahas oleh anggota DPR dan pemerintah. Nah, di antaranya adalah pasal-pasal yang menguntungkan itu ada di pasal 22, di mana ketentuan pasal 22 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Bahwa P3K di sini ya, P3K memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian ada cuti, kemudian pengembangan kompetensi, ada jaminan hari tua, dan perlindungan. Nah Bapak Ibu, dalam draft yang lama ini belum mencantumkan pensiun. Ya pasti Bapak Ibu nanti di dalam draft yang sesungguhnya akan ditambahkan komponen pensiun karena memang sudah disebutkan bahwa ada Bapak Ibu kesejahteraan pensiun di dalam undang-undang yang baru. Kemudian Bapak Ibu ada lagi pokok-pokok penting yang termuat di dalam draft yang lama ini, dan tentu saja kita berharap ini masih akan ada di dalam undang-undang yang baru, yaitu di pasal 131 dan 132 Bapak Ibu, di mana itu disisipkan satu pasal. Nah tentu saja nanti dalam urutan pasal di undang-undang terbaru tidak lagi ada 131A ya, tetapi sudah akan diurut. Ini kan masih disisipkan karena dalam draft. Nah, di mana isi daripada 131A yang tentunya nanti akan menjadi pasal tersendiri adalah tenaga honorer, pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non-PNS, tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 90. Nah, Bapak Ibu, dalam pembahasan undang-undang yang baru kita akan terus memantau apakah memang bahasa PNS ini akan tetap ada atau bisa jadi ini akan dirubah menjadi P3K ya. Karena memang syarat untuk menjadi PNS ini sepertinya pemerintah sangat berat sekali. Nah, untuk penjelasan ini Bapak Ibu ada turunannya, yaitu di ayat 2-nya bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu tidak ada tes lagi juga, ini hanya seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data. Kemudian pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik,
antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Kemudian di ayat 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud. Nah, ini yang kita akan lihat nanti apakah tetap PNS atau memang menjadi P3K. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, ya, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah. Kemudian dalam hal tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tidak bersedia diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Kemudian di pasal lain, yaitu pasal 135 dan 136, ini disisipkan satu pasal juga, tentu nanti akan menjadi pasal baru, Bapak Ibu, tidak ada 135A gini, bahwa pengangkatan tenaga honorer, PTT, kemudian pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS atau P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 131A tadi, maka itu dimulai 6 bulan Bapak Ibu, dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, kalau misalnya sekarang diundang-undangkan pada tahun 2023, maka 2023, 2024, 2025, nah 2026 ya, itu paling lama sudah semuanya selesai ya, diangkat menjadi ASN. Pada saat undang-undang ini diberlakukan, maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, ataupun pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang memberikan keuntungan bagi Bapak Ibu honorer. Nah, itu Bapak Ibu isi draft dari rancangan undang-undang yang kemarin dibahas dan sekarang menjadi undang-undang. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan kopian resmi dari hasil undang-undang terbaru terhadap undang-undang ASN tahun 2023 ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR RI, terdapat 8 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan fraksi P3 menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dilanjutkan dalam pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih.